Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat soal online, ya, dengan menggunakan Microsoft Office 365, yaitu pada Microsoft Form. Nah, kita mulai ikuti langkah-langkahnya, ya. Masuk di Google Chrome ya dengan mengetik portal ya .office.com ya. Silakan di enter. Ya, kita menunggu masih loading. Ya. Ya. Oke, baik, kalau sudah tampilannya seperti ini, ya, ini artinya di profil kita sudah sign in ya dengan nama masing-masing ya, dengan menggunakan akun Maluku Cerdas. Ya, kita lihat profilnya di sini ya. Ya, ini sudah dengan profil saya. Kalau sudah seperti ini, kita klik yang di sampingnya My Account ya, titik 9. Nah, di sini terlihat ya ada beberapa. Kalau terjadi seperti ini tidak masalah ya. Kita klik saja lagi di klik titik 9. Nah, ini ada aplikasi bawaan daripada Microsoft Office 365 ya. Kita klik di sini Office 365 untuk mengetahui fitur-fitur yang ada di dalam Office 365. Oke, kita lihat tampilannya seperti apa ya. Nah, kita lihat ya. Ini tampilannya ya. Ada beberapa fitur yang ada di dalam platform Microsoft Office 365. Nah, kita lihat secara keseluruhan. Nah, ini banyak sekali ya fitur-fiturnya, luar biasa ya. Ada Excel, ada semua di sini ada ya, ada dokumen ya, ada Forms, ada Kaijala, OneDrive dan Excel dan lain-lain sebagainya nih. Oke, ini bawaan daripada platform Microsoft Office 365. Nah, sekarang kita akan membuat form ya, membuat soal online dengan menggunakan form. Nah, ini ada fitur formnya, kita klik saja. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, ini ada new form, ada new quiz. Nah, kalau new form ini berarti kita akan melakukan PPDB ya, untuk formulir PPDB ya, peserta didik baru ya, untuk survei dan lain sebagainya bisa menggunakan new form. Nah, karena kita mau membuat soal online, nah kita menggunakan new quiz. Kita klik di sini. Nah, ini tampilannya ya, tampilannya untuk membuat soal online. Jadi kita bebas mau membuat apa sesuai dengan keinginan kita ya. Oke, saya kasih contohkan saja. Saya akan memberikan soal matematika. Nah, soal matematika ya. Di sini saya ketik di sini soal atau kuis, boleh ya, terserah. Kuis matematika. Nah, boleh terserah ya teman-teman, mau penilaian harian, mau penilaian tengah semester ya, terserah, bebas. Nah, di sini kita sudah tulis mengetik dengan kuis matematika. Nah, kita boleh masukkan gambar. Gambar ini nanti bisa di download atau di-upload melalui bawaan yang ada di Microsoft Form. Boleh juga di data yang di laptop yang bisa
yang kita simpan. Nah, ini kalau kita menggunakan upload, silakan. Tapi kalau kita mau menggunakan yang ada bawaan di sini, kita boleh. Di sini saya akan memberikan tentang ini saya contohkan saja tentang bangun datar ya. Nah, oke, kita add. Nanti di sini ada beberapa gambar yang kita bisa pilih. Ya. Oke, nih. Jadi terserah kita mau masukkan gambar yang mana ya, silakan untuk mempercantik soal online kita ya. Ini misalnya saya menggunakan ini saja ya. Nih. Oke, saya klik di sini lalu tambahkan add ya. Nah, ini sudah ada di sini di dalam kuis ya, kuis matematika. Nah, di sini dia tampilannya pasti seperti ini dan cantik sekali ya. Kita coba melihat atau preview. Nah, seperti ini ya. Ini kalau di dalam komputer, kita lihat di mobile. Nah, seperti ini. Ya, ini tampilannya di mobile atau di HP dan ini di komputer. Oke, sekarang kita back. Nah, di sini kita mau kasih penghantar ya. Soal ini merupakan soal bangun datar untuk mencari keliling ya, keliling. Kita misalkan keliling persegi, keliling dan luas persegi. Ya, ini bebas ya. Deskripsinya terserah saja. Ini hanya contoh. Oke. Nah, kalau kita sudah seperti ini, kita akan membuat bagian ya. Nah, bagian itu adalah yaitu section itu untuk memisahkan. Jadi tidak langsung soal, kita membuat data siswa dulu. Nah, dengan caranya kita tambahkan add yang tadi ya, tambah yang plus. Nah, di sini ada section. Nah, kita klik section. Nah, section ini berguna untuk pembagian ya atau bagian section 1. Jadi bagian ini khusus untuk data ya, untuk data siswa. Ya. Ini data siswa. Oke. Lengkapilah data ini dengan benar. Oke. Nah, untuk data siswa kita pastinya akan menuliskan nama ya. Jadi pakai teks. Nama lengkap. Ya, nama lengkap atau nama siswa, boleh ya. Kita di sini ketik nama lengkap siswa, gitu aja. Oke, ya. Kita lanjut di add. Setelah kita mau melihat atau mau membuat nama lengkap siswa, ya nanti baru kita lihat di preview ya. Kita lanjut aja. Untuk yang kedua, selain nama kita bisa menggunakan teks lagi untuk NIS ya, NISN. Oke, dan supaya di sini NISN dia hanya menggunakan angka ya. Untuk itu kita klik di sini ya. Ada namanya restriction. Nah, di sini kita ketik. Nah, jadi di sini dia berupa angka ya. Jadi ini berupa angka, silakan memodel apa saja, tapi kita menggunakan yang number. Nah, ini sudah jadi nama lengkap siswa, NISN ya. Oke. Kalau memang NISN tidak hafal, kita boleh pakai NIS saja, nomor induk siswa. Ya, kadang-kadang anak-anak tidak hafal, kita boleh pakai menggunakan NIS saja ya, nomor induk siswa. Oke.
Sekarang kita tambahkan lagi. Tadi sudah ada nama lengkap siswa NIS, ya. Ya, sekarang kita tambahkan teks, atau jangan teks deh, kita tambahkan, kita boleh hapus, kita tambahkan choice, pilihan, ya. Pilihan misalnya kelas. Nah, kelasnya kelas 4 misalnya. Kelas 4 ada di sini, ada 4A, ada 4B, ya. Jadi terserah saja, ya. Ya, oke. Kalau sudah nama lengkap siswa NIS kelas, nah tanggal. Kita boleh taruh di sini tanggal, ada date. Nah, tanggal pelaksanaan. Tanggal atau tanggal kuis, ya, boleh. Silakan, ya. Ini tanggal kuisnya. Nah, kalau sudah data siswa sepertinya sudah cukup, ini saja nama lengkap siswa, NIS, kelas 4, dan tanggal kuis, ya. Nah, kita lihat hasilnya dulu seperti apa. Nah, di sini kuis matematika, data siswa, ya, nama lengkap siswa, NIS, kelas 4, dan tanggal kuis. Nah, oke. Ya, kita back lagi. Nah, untuk itu udah data di bagian data sudah, kita mau ngambil dengan section kedua, ya. Caranya tadi masih ingat ya, ditambahkan di add new, lalu arah di bawah yang ada tulisan section. Nah, ini di bagian kedua khusus untuk soal. Jadi di sini kita tulis soal, ya, soal matematika, seperti itu, ya. Isilah jawaban dengan tepat, ya. Ya, nanti kita variasi, ada soalnya ada bentuk PG, ada juga bentuk isian. Nah, kita langsung add untuk membuat soal, ya, teks yang pertama. Nih, di sini kita tik saja, ya, berapakah, atau jangan, ada sebuah, ya, ada sebuah kotak yang berbentuk, atau ada sebuah kolam, ya, supaya dia lebih cantik. Ada sebuah kolam yang berbentuk persegi, atau tidak usah disebut, ya, ada sebuah kolam yang panjangnya, yang panjang sisinya adalah 12 cm, ya. Berapakah keliling kolam tersebut? Nah, ini contoh saja. Oke. Ya, di sini karena tadi kita menjawab dengan menggunakan teks, ya. Tapi karena di sini bagusnya kita buat apa namanya? Pilihan ganda saja. Jadi kita copy aja untuk dihilangkan, ya. Kita Ctrl C, kita hapus dulu, kita tambahkan, kita pilih di choice saja untuk pilihannya, pilihan ganda, kita paste lagi. Nah, ya, tadi saya buat di teks, tapi bagusnya kita di opsi saja, di pilihan ganda. Nah, ada sebuah kolam yang panjang sisinya adalah 12 cm. Berapakah keliling kolam tersebut? Nah, jawabannya sudah jelas. Kita isi di sini, misalnya yang A, ya, dengan mengisi misalnya 60 atau 40.
40. Oke, untuk yang berikut kita taruh 42. Untuk yang berikut kita tambah add saja ya, karena nanti hasilnya yaitu untuk keliling 4 kali sisi berarti 48 ya. Kita taruh di sini 48, kita tambahkan satu lagi optionnya. Kita taruh di sini 50. Oke, sudah jelas yaitu hasilnya 12 kali 4 adalah 48. Nah, kita membuat langsung jawaban, kita langsung mengklik di sini untuk jawabannya. Oke. Ya. Ini ada poin, kita langsung mengisi poinnya. Satu soal anggap saja kita poinnya 10 ya. Oke, kita tambahkan. Nah, untuk yang kedua, kita pilihkan choice lagi untuk pilihan gandanya. Nah, kita buat di sini lagi jika panjang sisi dari sebuah tempat pensil ya misalnya, atau dari sebuah buku, boleh silakan apa saja. Jika panjang sisi dari sebuah buku adalah 20 cm, jika panjang sisi dari sebuah buku adalah 20 cm ya, berapakah luas buku tersebut ya. Sebuah buku atau terserah ya, ini kita boleh taruh meja, boleh taruh yang disesuaikan ya, karena di sini kita mau buat soal persegi ya. Kita boleh taruh di sini tadi kolam, kita boleh taruh yang lain, tempat pensil ya, atau sebuah kotak ya, boleh terserah. Atau kita taruh saja sebuah kotak ya. Berapakah luas kotak tersebut? Jadi bebas ya, ini kreasi kita saja. Oke, jangan lupa menggunakan titiknya. Nah, jika panjang sisi dari sebuah kotak adalah 20 cm, berapakah luas kotak tersebut? Nah, kita tuliskan optionnya ya, di sini ada 60 ya. Karena di sini kalau luas dengan luas persegi ya. Kalau luas persegi berarti sisi kali sisi, berarti 20 kali 20 ya. 20 kali 20 kita jawab di sini 400. Otomatis kita harus balance ya. Jangan terlalu jauh untuk deteksinya. Untuk jawaban kita taruh di sini, taruh 200. Untuk menambah kita taruh di sini 500. Kita taruh di sini 600. Nah, sudah tahu ya kita jawabannya berarti 20 kali 20 400. Nah, kita cross check sekalian di sini untuk jawaban. Nah, poinnya sudah ada 10 ya. Nah, jadi untuk tugas teman-teman silakan membuat soal sampai 10 ya. Ini saya contohkan 2 soal ya. Kita boleh lagi menambahkan satu lagi teks misalnya. Nih, teks. Berapakah ada sebuah
ada sebuah kolam lagi, bolehlah. Ada sebuah kolam yang panjang sisinya 15 cm. Berapakah keliling kolam tersebut? Ya, karena di sini soalnya tentang, tadi kita lihat lagi di sini, ya, merupakan soal bangun datar untuk mencari keliling dan luas persegi. Ya, karena di sini untuk mencari keliling dan luas persegi, jadi soalnya di seputaran persegi. Jadi diperhatikan baik-baik. Ya, jadi tidak persegi panjang, tidak ya, karena di sini diminta adalah persegi. Ya. Oke, ya, kita kembali ke sini lagi, ya, ya, karena di sini yang diminta adalah teks, ya, berarti kita langsung menjawab. Di sini ada add answer, nih. Di sini menggunakan tanda tanya. Kita isi di sini hasilnya. Ya. Boleh langsung jawaban saja ya. 15 cm berarti kelilingnya dikali 4. Berarti hasilnya adalah 60. Nah, 60 cm. Oke. Nah, di sini sudah ada 60 cm. Nah, dikhawatirkan nanti siswa menjawabnya hanya 60. Boleh ya, kita tambahkan jawaban alternatif. Ya, boleh kita jawaban alternatif. Kita klik 60. Ya. Jadi kalau misalnya anak-anak jawab 60 cm benar, jawaban 60 juga benar. Dikhawatirkan kalau kita tidak menggunakan, anak-anak tidak menggunakan cm, otomatis kan salah, padahal jawabannya benar 60. Tidak apa-apa ya, kita memberikan pilihan seperti ini saja, nggak ada masalah. Oke, saya cukupkan di sini hanya 3 soal, nanti disesuaikan ya. Oke, sekarang ini kita mau melihat atau mempercantik kuis kita ya. Kita menggunakan theme. Nih. Ya, kita melihat di sini menggunakan theme. Kita akan melihat dan mempercantik. Mau menggunakan tinggal ada pilihan ya. Menggunakan yang mana saja terserah. Ya, ini pilihannya banyak ya, ada ya. Silakan mau pilih yang mana. Ini ada, terserah ya, mau gambar yang apa saja terserah, dari kreasi teman-teman. Nah, ini juga boleh ya, silakan. Ya, sebentar ya. Jaringannya belum bersahabat ini. Kita masih menunggu, semoga jaringannya aman. Ya, ini sudah tampilannya seperti ini. Tapi andaikan mau dirubah seperti ini silakan. Ya. Ya, terserah ya, atau menggunakan gambar yang lainnya atau tema lainnya. Oke, kalau sudah ya. Atau boleh juga kita ganti dengan seperti ini ya, bebas ya. Kita menggunakan tema. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Nih, preview. Kita lihat, kita menggunakan preview. Nah, ini sudah jadi. Ini kalau di komputer ya. Nanti hasilnya seperti ini. Ini untuk yang section pertama, kita next. Ya.
Kita lihat. Nah, ini langsung dengan kuisnya, kuis matematika, ya, seperti itu. Oke, ya, ini sudah ada dengan poin-poinnya, ya. Ini jawabannya. Coba andaikan, coba kita tes dulu di sini jawabannya. 60. Jangan dulu ya, karena kita belum mengerjakan dari awal. Ini hanya contoh saja. Oke, ini kalau tampilan di komputer. Sekarang ketampilan di mobile atau di HP seperti ini. Ini kita back, kita lihat dari awal. Nah, tampilannya seperti ini, ya. Ini yang bagian pertama, next. Ini bagian keduanya. Oke, nanti setelah itu disubmit. Oke, kita back. Nah, ini soalnya kan kita belum isi recruit atau kita harus centang yang di sini. Ya, oke. Tidak perlu ya, langsung aja menggunakan. Ini udah selesai ya. Sudah selesai, saya cukupi dulu. Nah, untuk membagikan soal ini ya, kita lihat di klik titik 3. Kita lihat setting. Nah, soal ini untuk kita memberikan untuk siapa? Kalau misalnya anyone with the link can respond. Nah, ini untuk semuanya. Semua ya, semuanya bisa melihat. Tetapi kalau only people, hanya di organisasi, hanya satu tim, ya, hanya satu tim atau yang menggunakan akun yang sama, nah boleh pakai only people. Tapi kalau yang untuk semua, siapapun bisa lihat, boleh menggunakan anyone. Nah, di sini juga boleh digunakan customize thank you message. Di sini artinya kita mengucapkan terima kasih, ya, terima kasih karena terima kasih sudah mengisi jawaban soal kuis matematika atau jawaban kuis matematika saja. Oke. Nah, kalau sudah, ini boleh menggunakan get email ya, terserah. Nah, ini kita sudah masuk di sistem pengaturan, kita boleh langsung share. Nah, share ini kita mau mengambil linknya. Klik link ini, ya, ini copy. Nah, kita sudah dapatkan linknya. Otomatis link ini sangat panjang. Nanti kita kecilkan atau kita perpendek URL-nya, kita tambahkan di sini. Kita menggunakan bit.ly saja, ya. Menggunakan bit.ly untuk memperpendek URL. Nah, ini sudah ada, kita langsung saja diklik di bit.ly. Boleh juga pakai GG ya. Tapi saya lebih, ini juga sama aja sih fungsinya. Mau menggunakan bit.ly ataupun GG atau yang lainnya ya, silakan. Nah, di sini saya menggunakan bit.ly. Oke. Nah, ini sudah ada. Kita klik di create ya, di link. Ya. Kita pastikan di sini yang tadi kita sudah copy. Nah, pasti banyak ya di sini, makanya kita harus memperpendek. Boleh kita tambahkan titelnya kuis matematika. Nah, kita ganti di sini soal online. Ya, itu. Soal online matematika. Nah, kalau sudah, kita save. Nah, ini kita sudah dapat berhasil ya. Lalu kita copy ya. Nah, kalau kita sudah copy, kita bagikan untuk teman-teman atau untuk anak-anak ya, silakan. Nanti dibagikan.
Nah, untuk pengumpulan nanti link ini juga disiapkan ya. Kita simpan saja di data kita atau di WhatsApp ya. Kalau untuk anak-anak, untuk kita mau membuat untuk anak-anak silakan langsung dikirim ke WhatsApp grup ya. Tapi kalau tidak, kita boleh menyimpannya di My Dokumen. Ini dokumen saya. Semua dokumen ada di sini. Ya, kita pastikan di sini dulu ya. Nah, nanti link ini akan menjadi tugas teman-teman untuk mengirim linknya. Sebentar ya, jaringannya.